Dan hari ini kalau kita bicara tentang darurat pendidikan seks anak usia dini, memang saat ini sangat ini ya, sangat-sangat kalau dibilang, genting ya. Karena memang hari ini kita melihat banyak sekali anak-anak yang, mengalami menstruasi dini. Menstruasi dini itu, terjadi pada anak-anak yang harusnya kalau anak perempuan itu, dulunya biasanya mensnya itu sekitar usia 11, 12 tahun. Hari ini kita melihat anak-anak usia 8 tahun sudah mengalami menstruasi dini, dan bahkan untuk anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah itu sendiri yang harusnya di usia 14 sampai 15 itu hari ini, mereka di usia 10 itu sudah mengalami mimpi basah. Nah, ini adalah kenyataan yang memang kita temui sehari-hari di kehidupan putra-putri kita ya. Bahkan, karena saya berada di beberapa sekolah, jadi saya terima laporan dari guru BK dan juga guru-guru terutama anak-anak yang masih kelas 3, kelas 4 yang sudah mengalami, menstruasi itu sudah banyak. Jadi memang, hal ini menjadi sebuah kekhawatiran ya pada kita orang tua, jangan-jangan anak-anak nih sudah mengalami balik, tapi akilnya belum selesai gitu, sehingga mereka rawan sekali mengalami hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Nah, ini yang memang, perlu kita waspadai. Dan kenapa sih kita harus mengajarkan pendidikan seks sejak dini? Mungkin slide selanjutnya, Mbak Nisa. Semoga nggak ini ya, nggak macet ya slide-nya. Jadi saya langsung aja ya, kenapa sih Iya, kita perlu betul melakukan ya. pendidikan seks sejak dini? Jadi kalau orang tua zaman dahulu tuh kan biasanya tabu ya, kenapa sih kita itu harus melakukan pendidikan seks sejak dini gitu kan? Slide-nya nggak bisa jalan ya Mbak Nisa ya? Eee, ini masih nge-lag Bunda, sekedap. Oh gitu. Ya ya saya lanjutkan aja. Iya, Jadi kalau dulu mmm, pendidikan iya, seks dini itu, untuk orang tua itu dibilang tabu, bahkan anak juga tidak berani. Anak tidak berani untuk bertanya tentang seks itu sendiri apa gitu. Padahal sebenarnya, pendidikan seks ini memang penting gitu. Pendidikan seks itu memang penting diberikan sedini mungkin. Bukan karena kemudian kita ngajarin anak-anak untuk, paham terkait seks gitu ya, bukan seperti itu. Slide selanjutnya Mbak Nisa, karena di sini penjabarannya. Jadi karena kita, ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa saat mereka sudah memahami terkait pendidikan seksual, maka mereka akan mengerti konsekuensi dan konsep menghargai tubuh dan dirinya. Nah, kenapa hal ini perlu? Karena pada saat ini kita melihat ada banyak sekali anak-anak yang tahu berita tentang pelecehan seksual itu sendiri, dan mereka juga membaca berita-berita yang di mana di situ ada kekerasan seks, kemudian ada pelecehan seksual, dan kemudian ada banyak anak-anak juga yang sebenarnya, eee, juga mengalami yang namanya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual itu sendiri, yang mungkin mereka tidak mengerti apakah itu adalah sebuah pelecehan, apakah itu semacam body shaming terhadap tubuhnya. Nah, ini yang memang harus, kita pahamkan. Jadi, kita ngajarin seks dini kepada anak-anak bukan karena agar mereka ngerti seks dalam arti orang dewasa gitu, tapi agar mereka itu tahu bagaimana menjaga dirinya, bagaimana menghargai dirinya. Punya pikiran, "Aku nanti ngomong seks sama anak-anak kayaknya tabu ya, aku ngomong seks sama anak-anak kayaknya aneh ya." Bukan seperti itu, karena untuk mengenalkan pendidikan seks ini pun dengan anak-anak itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Jadi, Bunda nanti nggak usah khawatir, nanti kalau anak saya usia 2 tahun, masa saya harus ngomong seks seperti apa gitu. Jangan khawatir ya Bun, karena, setiap tahapan usia itu punya materinya sendiri apa yang harus disampaikan. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita sudah
memahami terkait fungsi pendidikan seks dini kepada anak-anak, maka kita juga harus memahami. Dan Nisa, slide selanjutnya, bahwa mengajarkan seks kepada anak-anak itu tidak semata-mata bahwa kemudian kita pakai alat-alat yang istilahnya nanti nggak pantas atau dilihat oleh anak-anak gitu ya. Tapi kita memang ada caranya sendiri, dan siapa yang akan mengajarkan seks dan kapan, kemudian bagaimana. Nah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita bicara tentang who ya, who itu adalah siapa? Siapa yang wajib mengajarkan pendidikan seks kepada anak-anak? Yang pertama adalah kita, orang tuanya. Kita, orang tuanya. Karena apa? Agar anak-anak itu tidak mencari sumber berita ataupun tidak mencari orang lain yang bisa mengajarkan tentang pendidikan seks kepada mereka, tapi dengan cara yang sebenarnya belum pantas atau yang sebenarnya tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau kita bicara seks kepada anak-anak, maka harus dibedakan. Kalau kita bicara seks, maka itu adalah segala sesuatu yang menyangkut alat kelamin dan hubungan kelamin itu sendiri. Jadi di sini nanti ada tahapan usianya, kapan bicaranya. Tapi kalau kita bicara seksualitas, maka kita bicara tentang segala sesuatu yang menyangkut cara berpikir, merasa, berpakaian, mengutarakan pendapat, dan bersikap. Nah, ini seksualitas inilah yang akhirnya kadang-kadang kita harus ini ya, mendidik anak-anak untuk paham tentang gendernya. Jadi kalau seorang laki-laki itu cara berpikirnya seperti apa, berpakaiannya seperti apa, terus kemudian cara dia berbicara harus bagaimana, perannya seperti apa, itu seksualitas. Tapi kalau seks itu berarti adalah segala sesuatu yang melekat pada tubuh gitu, dan secara biologis juga, dan itu bisa disampaikan kepada anak-anak sedini mungkin. Jadi kalau kita bicara who, itu berarti kita adalah orang tua yang bisa memberikan pendidikan seks, dan kemudian juga pihak lembaga sekolah yang mungkin di dalamnya ada memang pendidikan seks dini itu sendiri. Misalnya seperti beberapa sekolah Islam ya, karena kalau di sekolah negeri saya kurang paham. Karena kalau di sekolah Islam, kebetulan di sekolah anak saya, itu memang ada pelajaran tentang pendidikan seks itu sendiri yang memang diberikan sejak anak-anak usia kelas 4 SD. Jadi memang ada kelas keputrian, kemudian ada kelas untuk laki-laki sendiri, dan di situ memang diajarkan terkait bagaimana anatomi perempuan, kemudian harusnya bagaimana menjaga diri, dan kemudian apa yang akan dialami oleh perempuan saat balik, demikian juga dengan anak laki-lakinya. Itu yang saya ketahui di sekolah anak saya. Jadi memang ada pendidikan seks dini itu sendiri. Tapi kalau di sekolah negeri saya kurang paham, karena itu memang wajib sebagai orang tua kita juga turut serta dalam memberikan pendidikan seks dini ini kepada anak-anak agar anak-anak tidak mencari di sumber yang salah. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya Mbak Nisa, jadi sudah paham ya Ayah Bunda apa yang dimaksud dengan seks, kemudian apa yang dimaksud dengan seksualitas. Jadi kalau kita bicara seks, maka kita bicara terkait anatomi, biologi itu sendiri, dan bagaimana hubungan itu sendiri. Selanjutnya Mbak Nisa, ini kayaknya fungsi pendidikan seks ini tadi yang pertama ya. Nah kemudian apa sih fungsi-fungsi lainnya gitu ya? Selain kita mengajarkan tentang konsep dan untuk menghargai tubuhnya, maka yang pertama adalah memenuhi curiosity pada anak-anak. Karena bagaimanapun yang namanya anak-anak itu dikasih modal belajar oleh Allah itu, yaitu keingintahuan. Keingintahuan tentang apa saja, terutama yang terkait dengan dirinya sendiri. Jadi kadangkala orang tua itu kan suka bingung juga ya pada saat anak-anak pada usia-usia tertentu, misalnya mereka suka bermain, mohon maaf ya, alat kelaminnya gitu kan. Kemudian mereka kadang-kadang ngomong yang sifatnya jorok ya menurut orang tua gitu ya. Dan kemudian banyak hal lagi yang istilahnya kemudian mungkin mereka ngomong, aku tadi main pengantin-pengantinan, atau ini pacarnya ini, itu pacarnya ini gitu kan. Itu yang seringkali disampaikan oleh anak-anak, dan kadang-kadang orang tua sudah keburu panik. Nah, kemudian yang kedua, selain untuk memenuhi curiosity, karena memang setiap anak itu selalu punya rasa curiosity, dan ini adalah hal yang sangat wajar, tapi memang kita sebagai orang tuanya untuk memenuhi curiosity anak itu harus punya
pemahaman ataupun pengetahuan untuk menjawab curiosity anak-anak itu dengan benar ya. Kemudian yang kedua adalah mencegah anak tidak terkejut saat masuk usia pubertas. Karena memang banyak sekali anak-anak yang istilahnya karena mereka tidak mendapatkan pendidikan seks dini, maka saat mereka memasuki masa pubertas itu biasanya memang ada kehebohan ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada darah gitu ya, tiba-tiba ada darah gitu anak perempuan sedangkan dia belum pernah dapat pemahaman ataupun pengetahuan tentang hal itu, maka dia akan bisa teriak-teriak, kemudian ada ketakutan-ketakutan tersendiri yang sebenarnya ini tidak perlu terjadi dan akhirnya membuat anak juga cenderung panik dan cemas. Nah, ini yang akhirnya membuat anak-anak perempuan itu saat mengalami menstruasi itu tidak percaya diri. Beda halnya kalau misalnya kita sudah memberikan pemahaman dan pengetahuan dari awal atau sedini mungkin. Nah, hal-hal ini tidak akan terjadi. Kemudian untuk anak laki-laki juga pada saat mereka mengalami mimpi basah karena memang tidak pernah mendapatkan pengetahuan ataupun pemahaman, maka kemungkinan mereka juga nggak ngerti ya, mimpi apa sih dan apa yang harus dilakukan setelah mimpi basah. Hal-hal itu kan sebenarnya sudah harus kita ajarkan sebelum mereka mengalami hal itu. Tapi kan banyak sekali orang tua yang abai ya, yang abai terkait hal ini sehingga kadang-kala kita juga nggak ngerti anak kita yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau belum gitu kan. Dan apakah saat dia mimpi basah ataupun saat dia mengalami menstruasi, kalau menstruasi kan gampang dilihat ya, tapi kalau mimpi basah kan kalau anak gak cerita ataupun kadang ibunya kalau nyuci bajunya juga kurang memperhatikan celana dalamnya kan kita nggak tahu ya apakah anaknya sudah mimpi basah apa enggak, apalagi kalau modal anaknya itu pendiam gitu, nggak bisa menyampaikan ataupun sering malu untuk menyampaikan apa yang dialaminya. Sehingga kalau anak sudah mimpi basah dan dia nggak paham, otomatis dia sudah terkena kewajiban balik, tapi dia nggak tahu bagaimana harus toharoh, bagaimana harus membersihkan dirinya. Nah ini apa ya sangat berbahaya sekali karena pada saat anak-anak balik berarti dia sebenarnya sudah menanggung beban sebagai mukallaf itu sendiri, yaitu dia sudah bertanggung jawab kalau misalnya ada hal-hal yang dia langgar maka itu tanggung jawabnya sudah pada Allah gitu, jadi ada dosa yang mengikutinya di situ, ada konsekuensi yang mengikuti di situ. Nah ini yang sangat berbahaya kalau misalnya kita tidak memberikan pengetahuan di awal. Kemudian mencegah terjadinya pelecehan seksual. Tadi di awal saya lihat cukup bagus ya, ada video pembuka tentang sentuhan baik dan sentuhan tidak baik gitu ya. Karena memang hari ini anak-anak kita, terutama anak-anak yang balita, kemudian usia 7 sampai 10 tahun, itu memang rawan sekali mengalami pelecehan seksual dan itu juga dilakukan oleh orang-orang terdekat ya. Orang-orang terdekat dan orang-orang yang dianggap baik oleh anak-anak. Nah, karena itu memang kita wajib menyampaikan sex education dini itu adalah untuk agar anak-anak itu tahu bagian-bagian tubuh mana yang memang harus dijaga dan bagaimana mereka menjaganya dan apa yang harus dilakukan gitu. Ini bagian dari sex education sehingga nantinya hal-hal ini kalau misalnya sudah dipelajari oleh anak dan anak memahami, maka mereka bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mendorong anak untuk menjaga organ reproduksinya. Nah, mendorong anak menjaga organ reproduksinya ini terkait dengan personal hygiene yang memang harus dikuasai ya oleh anak-anak dan harus diajarkan juga oleh orang tua kepada anak-anak. Jadi pada saat anak-anak ini menginjak prabalik atau praremaja itu sendiri, memang terkait personal hygiene ya, personal hygiene itu memang perlu diajarkan kepada mereka, bukan hanya terkait menjaga diri bagaimana setelah menstruasi ataupun saat menstruasi dan saat mereka mengalami mimpi basah, tapi juga personal hygiene yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuhnya secara umum. Dan terkait dengan organ-organ reproduksinya, kalau personal hygiene-nya bagus, biasanya mereka juga mampu untuk menjaga organ reproduksinya dengan baik, sehingga mereka istilahnya pada saat waktu pra-remaja itu ada anak-anak yang memang beberapa anak perempuan ataupun anak laki-laki yang
sangat sensitif sekali terhadap perubahan bentuk tubuhnya itu kadangkala mengkonsumsi misalnya semacam pil ataupun obat untuk menjaga tubuhnya tetap langsing ataupun apa gitu, tanpa mereka tahu konsekuensi dari obat yang mereka konsumsi itu terhadap organ reproduksinya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah paham terkait pendidikan seks sejak dini, maka mereka bisa tahu bagaimana menjaga organ reproduksinya. Kalau perempuan misalnya di sini terkait rahimnya dan kemudian misfinya itu juga. Kemudian kalau laki-laki bagaimana menjaga kebersihan Mr. P-nya ya. Jadi kalau kita bilang Mr. P gitu, penis ya, ataupun yang perempuan itu vagina ya. Jadi mereka paham terus bagaimana menjaga kesehatan dirinya secara umum, kemudian konsumsi makanan apa yang sehat untuk mereka. Ini nanti akan mereka perhatikan. Karena memang terkait menjaga organ reproduksi ini adalah tanggung jawab pribadi mereka. Jadi jangan sampai nantinya anak-anak ini juga dengan kondisi mereka menstruasi tapi personal hygiene-nya nggak bagus, maka mereka misal lupa misalnya ataupun abai untuk mengganti pembalutnya kalau misalnya dia pada waktu menstruasi berarti dia harus mengganti pembalutnya berapa jam sekali, itu dia abaikan karena memang saya melihat ada beberapa anak yang begitu. Ada anak-anak yang memang dia cukup menjaga kebersihan organ reproduksinya, jadi dia tahu oh mungkin 3 jam sekali atau 2 jam sekali. Ada yang 2 jam sekali kalau melihat hmm, siklus dari mensnya ternyata cukup banyak, dia cukup 2 jam sekali atau bahkan ada yang 1 jam sekali. Pada waktu awal-awal menstruasi itu dia harus mengganti pembalutnya. Ada yang 3 jam sekali, 4 jam sekali, ya tergantung tergantung siklus menstruasinya. Tapi ada anak-anak juga yang abai, kalau menstruasi ya udah pokoknya aku sudah pakai alat pembalut yang besar yang istilahnya yang bisa menampung banyak, jadi ya udahlah biarin nanti aja. Ada memang anak-anak yang begitu dan mereka tidak mengerti apa akibatnya kalau misalnya pembalut itu tidak diganti dalam waktu 3 sampai 4 jam gitu, kalau misalnya sudah terkena darah itu sendiri. Nah ini memang wajib kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian untuk mencegah kehamilan di usia dini itu sendiri, jadi saat anak-anak paham tentang apa itu seks dan kemudian bagaimana hubungan seks itu boleh dilakukan dan kapan, maka otomatis hal ini bisa mencegah anak-anak mengalami kehamilan usia dini, sehingga mereka lebih bisa menjaga perilakunya, terutama di sini lebih menjaga perilakunya terkait nilai dan moral serta aturan-aturan yang memang berlaku di masyarakat yang ada di sekitar dia. Jadi bukan semata-mata mencegah kehamilan agar aku nggak hamil itu bagaimana, tidak seperti itu. Tapi mereka terikat pada nilai, mereka terikat pada agamanya, dan mereka terikat dengan aturan yang ada di masyarakatnya. Selanjutnya, Mbak Nisa, slide selanjutnya. Nah, kemudian kapan dimulainya gitu ya? Kalau saya boleh sampaikan kepada bunda-bunda semuanya, mohon maaf, ini saya mohon maaf ya bunda-bunda semuanya, saya tidak bisa on kamera karena memang menjaga kualitas suara saya, sebab posisi saya lagi di pedalaman hari ini, dan juga karena saya juga pakai alatnya itu pakai HP bukan pakai laptop. Jadi saya mohon maaf tidak bisa on kamera untuk saat ini. Mohon dimaklumi ya bunda-bunda semuanya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, mungkin yang baru bergabung juga bingung kenapa Bu Ira nggak kelihatan wajahnya gitu. Tapi saya mohon maaf, memang sengaja tidak on kamera. Jadi jadi saya lanjutkan kembali. Jadi kapan dimulainya pendidikan seks itu? Pendidikan seks itu bisa dimulai sejak usia 2 tahun. Terus kok 2 tahun Bu Ira gitu ya? Kenapa harus 2 tahun gitu? Karena pada saat anak-anak itu sudah berusia 2 tahun, maka otomatis anak itu kan sudah paham untuk berkomunikasi, dan kemudian mereka juga sudah tahu untuk
melihat tubuhnya sendiri gitu kan, dan kemudian mereka juga akan berinteraksi dengan orang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita memberikan pendidikan seks di usia 2 tahun. Maka yang kita ajarkan adalah mengajarkan anak pada bagian-bagian tubuhnya, terutama juga bagian kelamin mereka. Dan untuk bagian kelamin, maka jangan pakai istilah-istilah yang dipakai oleh orang tua kita zaman dahulu. Misalnya kalau untuk anak laki-laki itu burung, jangan seperti itu. Jadi kita memang harus menyampaikan sesuai nama latinnya. Karena menggunakan kata lain dan julukan lain untuk alat kelamin anak itu akan membingungkan anak-anak kalau untuk usia 2 sampai 3 tahun. Jadi di usia 2 3 tahun ini pendidikan seks yang kita berikan itu lebih kepada untuk memberi label pada bagian-bagian tubuhnya, terutama pada jenis kelaminnya, dan di usia 2 tahun ini anak-anak mulai diajarkan untuk kalau misalnya keluar dari kamar mandi itu sudah harus pakai baju. Dan biasakan juga di usia 2 sampai 3 tahun ini anak-anak membuka bajunya itu di dalam kamar mandi dan juga memakai bajunya itu di ruang tertutup. Jadi kalau misalnya pun dia tidak bisa memakai baju gantinya setelah dia habis mandi, maka dia keluar dari kamar mandi itu harus pakai handuk atau dia juga sudah pakai sesuatu yang menutupi bajunya. Jadi dibelikan saja handuk, misalnya kayak pakaian handuk gitu ya untuk anak-anak, ataupun menggunakan handuk itu sendiri yang ditutup atau dirapetin ya, ditutupkan ke tubuh anak. Jadi jangan biarkan anak usia 2 sampai 3 tahun tuh keluar dari kamar mandi itu dalam keadaan telanjang terus lari-lari sana sini di dalam rumah. Karena di usia 2 sampai 3 tahun ini kita sedang menanamkan budaya malu juga kepada anak-anak. Karena hal ini kaitannya nanti dengan pendidikan aurat itu sendiri. Jadi kalau usia 2 sampai 3 tahun anak-anak belum diajarkan konsep malu, maka nanti ayah bunda yang akan kesulitan pada saat mengajarkan konsep aurat. Karena pada waktu kita mengajarkan konsep aurat itu sebenarnya apa yang kita tanamkan adalah perasaan malu dulu anak-anak terhadap dirinya sendiri, dan kemudian juga perasaan malu pada saat orang lain itu melihat tubuhnya tanpa ada penutupnya. Jadi ini memang penting kita perhatikan dengan baik ya Ayunda. Jadi di usia 2 sampai 3 tahun ini anak-anak sudah kita mulai ajarkan untuk menutup bagian-bagian tubuhnya yang memang tidak boleh dilihat. Jadi di sini sentuhan baik dan sentuhan buruk dan lagu-lagunya itu sebenarnya sudah mulai bisa diajarkan. Meskipun mungkin anak-anak belum bisa menirukan sesuai dengan artikulasinya, tapi setidaknya mereka sudah paham gitu. Kemudian untuk usia 3 sampai 4 tahun. Nah, usia 3 sampai 4 tahun ini biasanya anak-anak itu bertanya. Pertanyaannya itu adalah aku ini dulu lahirnya kok bisa lahir gimana? Terus kemudian kadang-kadang kalau misalnya punya adik, mereka juga bertanya, bayi itu berasal dari mana? Nah, usia 3 sampai 4 tahun ini memang adalah masa-masa anak itu bertanya, aku itu berasal dari mana? Kemudian kok di dalam perut bunda ada adik bayi, kok adik bayi bisa keluar dari uh, tubuh bunda? Nah, itu adalah pertanyaan yang biasa terjadi di usia 3 sampai 4 tahun. Nah, kalau anak-anak bertanya di usia 3 sampai 4 tahun ini, ayah bunda jawabannya adalah biasanya apa? Kalau misalnya ini biasanya juga bingung ya, harus jawab apa ya usia 3 sampai 4 tahun itu kan dia belum ngerti gitu. Nah, jawaban yang bisa kita berikan untuk anak usia 3 sampai 4 tahun ini adalah karena bunda memiliki rahim dalam perut. Dan di dalam rahim itu ada kamu dulu, jadi disampaikan ada kamu dulu yang Allah titipkan di rahim bunda, dan kemudian akhirnya kamu yang ada di rahim bunda itu yang dulunya awalnya berupa darah, kemudian membesar dan akhirnya jadi bayi dan kemudian lahir ke dunia. Nah, jadi memang kita hanya menyebutkan bahwa kamu dulu bahwa bunda itu memiliki rahim dan kamu dulu berada di dalam rahim itu bentuknya masih seperti darah dan kemudian besar besar sampai seperti bayi, dan itu adalah kerjaan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan kita. Jadi pada waktu itu kita juga sudah mulai menanamkan fitrah iman kepada anak-anak terkait penciptaannya, proses penciptaannya. Jadi
meskipun dengan bahasa yang sederhana, fitrah iman itu terkait penciptaan diri kita itu sudah harus disampaikan kepada anak-anak. Makanya saya bilang untuk mendidik anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, terutama terkait fitrah imannya itu sebenarnya bisa dilakukan dengan dialog-dialog iman yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan cara yang sangat sederhana. Nah, di sini kita juga bisa menyampaikan kepada anak-anak usia 3 sampai 4 tahun ini, kamu dulu pada waktu eh, masih di dalam rahim bunda, masih berupa darah, kemudian Allah yang mengatur, kemudian Allah yang menciptakan kita, akhirnya sampai kamu berupa menjadi bayi dan kemudian lahir. Nah, itu semua Allah yang bekerja, yang melakukan itu semua Allah gitu. Dan itu terjadi pada semua makhluk hidup. Nah, itu memang harus disampaikan di usia 3 sampai 4 tahun karena pertanyaannya akan seperti itu. Nah, kemudian usia berikutnya, usia 5 sampai 6 tahun ya. Usia 5 sampai 6 tahun ini pertanyaannya sebenarnya masih sama, tapi di sini kita kepada anak-anak kalau menerangkan terkait kenapa sih ada bayi gitu, kita kan nggak mungkin kan menerangkan bahwa harus ayah bunda harus nikah dulu karena usia 5 sampai 6 tahun ini mereka masih bingung ya dengan konsep seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan di usia 5 sampai 6 tahun ini, maka di sini kita sudah menyampaikan kepada anak-anak dan ini boleh 5 sampai 6 tahun itu ini disampaikan bahwa kenapa bisa ada bayi di dalam rahim bunda? Karena di dalam rahim bunda itu ada sel telur, di mana sel telur itu bertemu dengan sel sperma punya ayah dan itu akhirnya menjadi bayi. Cukup sampai di situ aja. Nah, dari kalau misalnya terus kemudian kalau sel sperma sama sel telur itu bertemu, lalu kemudian bisa jadi bayi. Iya, bisa jadi bayi dan setelah itu bayi itu berada di dalam rahim bunda, kemudian bunda makan, kemudian dapat vitamin dan akhirnya sel telur dan sperma yang bertemu itu namanya zigot. Itu boleh disampaikan ya Bunda karena memang kalau kita belajar tentang sains anak ya, sains anak itu dalam Al-Qur'an juga disampaikan eh, kemudian kita bilang, nah nanti sigot itu kemudian berkembang menjadi bayi dan itulah yang nantinya kalau sudah bayinya besar lahir dari dalam diri kita. Nah itu disampaikan di usia 5 sampai 6 tahun. Jadi tapi biasanya sih anak-anak nggak akan sampai sedetil itu. Cuman beberapa anak memang yang apa ya pemahamannya bagus dan kemudian stimulasi dari luarnya bagus dan dia juga dapat informasi yang banyak yang biasanya akan bertanya sangat detail. Tapi kalau enggak sih enggak akan sedetil itu. Kemudian usia 6 sampai 7 tahun, pertanyaannya uh, ini anak-anak usia 6 7 tahun ini juga biasanya bertanya. Jadi kenapa gitu. Jadi sama sebenarnya sama pertanyaannya dengan usia 3 sampai 4, 5 sampai 6, tapi konsep yang kita bangun di mereka itu sudah beda. Jadi ketika anak usia 6 sampai 7 tahun itu bertanya tentang kenapa bisa ada bayi, maka kita di sini sebagai orang tua perlu bijak ya untuk menjawab bahwa ada bayi karena memang ayah dan bunda itu menikah. Nah, itu yang harus disampaikan. Jadi, kemudian karena ayah dan bunda menikah, maka Allah itu mengizinkan ayah dan bunda untuk memiliki bayi. Dan itu memiliki bayi itu di sini ada suatu hubungan yang kamu, jadi disampaikan kepada anak-anak, yang kamu hari ini belum paham, tapi nanti akan mengerti. Jadi cukup tahu sampai di sini saja dulu ya sayang. Itu disampaikan ya Bunda. Jadi kalau ngomong sama anak-anak itu jangan sampai menimbulkan tanda tanya yang kemudian anak itu akan berusaha mencari tahu sendiri. Jadi kalau misalnya memang dia belum waktunya untuk tahu, ya disampaikan aja. Karena adik untuk hari ini otaknya belum bisa menerima penjelasan Bunda. Jadi nanti tunggu waktunya, setelah itu adik akan mengerti kenapa kita harus menikah dan kemudian ada pada waktu pernikahan itu Allah mengizinkan ayah dan bunda itu untuk melakukan suatu hubungan sehingga menghasilkan bayi. Cukup sampai di situ Bunda. Jangan diterangkan sampai detail-detail apalagi kalau sampai bunda itu beli buku ya misalnya beli buku yang sampai akhirnya ada gambar-gambar kemudian gambarnya itu terlalu vulgar gitu karena memang ada di salah satu toko buku ya salah satu toko buku dan salah satu penerbit itu yang judulnya judulnya mohon maaf ya saya sampaikan aja Wai Puberti gitu ya Wai Puberti itu gambarnya sangat detail sekali sehingga
itu membuat anak-anak itu akhirnya belajarnya itu sampai bertanyanya itu malah aneh-aneh gitu. Nah, padahal dalam Islam itu sendiri kalau mengajarkan terkait pendidikan seks itu sifatnya itu nggak boleh vulgar dan juga jangan terlalu detail dan sifatnya itu ya secara garis besar saja, konsep saja. Jadi nggak perlu terlalu detail. Jadi bunda-bunda kalau misalnya ditanya anak-anak yang sampai detail-detail itu bilang saja untuk saat ini belajar terkait seks itu sampai di sini adik, terkait anatomi tubuh, terkait tubuhmu, terkait hubungan antara orang dewasa sampai sini saja karena otak kamu belum bisa menerima. Nanti adik akan belajar lagi saat usiamu sudah mencukupi untuk belajar tentang hal itu. Nah, kapan biasanya gitu ya? Nah, bisa digeser saatnya Mbak Nisa. Biasanya anak-anak pada tahap selanjutnya itu adalah di usia 8 sampai 9 tahun. Karena usia 8 sampai 9 tahun ini anak-anak itu sudah membaca, mohon maaf ya, sudah membaca tentang berita-berita kekerasan seksual. Jadi biasanya mereka sudah karena mereka sudah baca, sudah browsing sana sini, mereka membaca ataupun mendengar berita-berita tentang pemerkosaan, kemudian pelecehan seks, kekerasan seksual itu apa. Nah, itu yang biasanya akan menjadi pertanyaan pada mereka. Jadi, apa jawaban kita kalau misalnya anak bertanya, e, diperkosa itu seperti apa sih, Bunda, gitu kan? Terus pelecehan seksual itu kayak apa gitu kan? Kalau pelecehan seksual mungkin kita bisa bilang ya saat seseorang menyentuh bagian tubuh kamu yang tertutup dan kamu tidak menyukainya dan dia memaksa untuk melakukan itu adalah salah satu bentuk pelecehan seksual gitu. Tapi kalau kemudian dia bertanya pemerkosaan itu apa Bunda gitu kan? Maka jawaban kita itu adalah karena anak sudah umur 8 sampai 9 tahun ya maka boleh hal ini disampaikan. Sebab anak perempuan itu di zaman dulu menikah usia 9 tahun ya. Maka yang boleh kita sampaikan adalah pemerkosaan itu adalah saat seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Dan itu adalah salah. Dan itu disampaikan pada anak-anak. Jadi kalau mereka bertanya hubungan seks itu apa gitu kan. Nah, itu tidak akan terjadi di usia 8 sampai 9 tahun sampai detail itu nggak akan terjadi. Tapi mereka cukup tahu bahwa saat seseorang memaksa kamu untuk melakukan hubungan seks, maka itu adalah salah satu bentuk pemerkosaan. Cukup sampai di situ. Dan kemudian usia 9 sampai 11 tahun, nah karena anak-anak sudah mulai memasuki masa pubernya untuk saat ini ya, karena puber untuk anak perempuan saat ini ya sekitar 9 dan anak laki-laki 11 tahun, maka uh, kita 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 tidak kita tidak memungkiri ya bahwa anak-anak itu sudah melihat banyak hal di televisi, bahkan di media-media browsing, bahkan saat bermain dengan teman-temannya. Mereka itu sudah melihat terkait apa itu seks gitu dan kemudian mereka juga mungkin berbicara tentang hal itu dengan teman-temannya, tapi kita orang tua tidak tahu. Nah, di usia 9 sampai 11 dan 12 tahun ini mereka biasanya sudah punya pemahaman tentang seks itu seperti apa. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua di usia 9 sampai 11 tahun ini karena terkait prapuberti adalah menyampaikan tentang bagaimana menjaga diri dan kemudian apa yang akan terjadi kalau dia sudah mengalami balik itu sendiri yaitu menstruasi dan mimpi basah itu sendiri. Jadi pembicaraan kita lebih kepada bagaimana dia menjaga dirinya dan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan dia hadapi saat dia mengalami balik ataupun mimpi basah itu. Nah, kemudian tipsnya apa sih saat kita berdiskusi dengan anak seputar seksualitas itu sendiri? Sampaikan kepada anak bahwa saat dia ingin bertanya apapun tentang seks, maka dia harus bertanya kepada kita, ayah bundanya. Tidak boleh mencari sendiri baik itu di internet ataupun ngobrol sama teman ataupun browsing-browsing apapun dengan teman gitu. Tapi
lebih baik bertanya kepada orang tua. Nanti kita kalau misalnya ada yang ayah bunda nggak paham, maka kita akan cari bersama, akan belajar bersama. Jadi kalau kita ngobrol sama anak-anak itu pun kalau misalnya kita nggak tahu ya bilang aja kita belum tahu gitu. Jangan kemudian sok pintar dan kemudian memberikan jawaban yang sok tahu juga. Saya tidak menyarankan sebagai orang tua pada saat berkomunikasi dengan anak itu kita merasa tahu segala-galanya. Tidak. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah pada saat saya belajar bersama anak-anak saya, pada waktu anak-anak saya bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya saya belum paham dengan baik topik yang ditanyakan oleh anak-anak saya akan bilang kepada mereka, mohon maaf, Bunda untuk saat ini belum bisa jawab pertanyaannya, jadi Bunda mau belajar dulu. Ditunggu ya, sampai Bunda tahu jawabannya, dan nanti kita belajar bareng gitu. Atau kita nanti cari tahu bareng-bareng ya, jawaban dari pertanyaan kamu itu apa. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jadi jangan sampai kita itu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anak itu karena sok tahuan kita gitu ya. Jadi jangan sampai sotoy gitu ya istilahnya ya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Jadi kalau memang belum paham ya sampaikan belum paham agar anak-anak itu juga tahu bahwa orang tua itu bukan berarti mereka tahu segalanya dan mereka juga perlu belajar sama akhirnya nanti mereka juga akan merasa bahwa oh ya aku juga nilai-nilai ini yang kadang-kala memang tidak tertangkap oleh anak-anak saat mereka berinteraksi dengan orang tuanya dan ini harusnya juga harus tertangkap ya oleh anak-anak agar mereka itu nantinya tahu oh bagaimana sih seharusnya menjadi orang dewasa itu dan bagaimana sih seharusnya kita bersikap saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah berikan informasi yang baik dan jelas kepada anak dengan bahasa anak. Jadi uh, kalau dengan anak itu rumusnya itu short and simple ya. Jadi pendek dan sederhana. Jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak istilahnya istilah-istilah yang mereka nggak paham. Karena mereka juga nggak akan mengerti sebab perkembangan otaknya juga belum memadai mereka untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan. Karena itu rumusnya untuk anak-anak itu kalau berkomunikasi dengan mereka adalah short and simple, pendek dan sederhana. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, oh jawabannya begini, ya kita harus berpikir juga sebagai ibu itu memang harus berpikir ya, sebagai orang tua itu banyak belajar ya. Jawaban apa sih yang harusnya saya sampaikan kepada dia dan dengan diksi yang seperti apa yang harus saya sampaikan kepada dia. Kemudian sampaikan juga kepada anak, biasakan mereka itu bertanya atau bercerita tentang hal-hal yang sifatnya seks atau seksualitas itu sebagai sesuatu yang wajar ya, bukan sesuatu yang tabu, apalagi yang memalukan. Karena uh, kalau kita lihat ataupun kita kembali ke belakang kalau di zaman saya dulu memang sepertinya orang tua itu tabu ya untuk bicara tentang sex education dini itu dan anak juga akhirnya nggak berani untuk bertanya karena itu saya juga mengalami gitu jadi saya juga pada waktu itu kalau misalnya aku bertanya tentang hal ini nanti bapak ibu marah nggak ya ataupun aku malu nggak ya nanti kalau bertanya sama bapak ibu terkait hal ini gitu jadi memang di sini kita harus menanamkan kepada anak-anak bahwa bicara seks dan seksualitas itu adalah sesuatu yang wajar dan itu adalah bagian dari kita belajar tentang diri kita. Nah, kalau misalnya anak-anak sudah terbuka terkait hal ini, maka insya Allah akan lebih enak sehingga mereka juga lebih bisa menjaga dirinya, terutama yang tadi saya bilang, mereka lebih bisa untuk mencegah pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri dan juga bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak terdorong untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu belum waktunya untuk dilakukan. Selanjutnya Mbak Nisa, slide selanjutnya. Nah, kemudian apa yang harus kita pahami ya bahwa dalam pendidikan seks ada hal-hal pokok yang memang sifatnya praktis ya, yang ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Monggo Mbak Nisa, slide selanjutnya. Yang pertama adalah terkait dengan uh, menanamkan rasa malu. Tadi saya bilang ya di awal ya bahwa usia 2 tahun itu sebenarnya sudah kita lakukan dengan cara apa menanamkan rasa malu dan kemudian juga menamai bagian-bagian tubuhnya dan juga menjaga bagian-bagian tubuhnya yang memang bagian sebenarnya dari aurat ya kalau kita umat Islam ya. Kalau umat yang lain sih saya tidak tahu ya istilahnya apa. Tapi memang pokok pendidikan seks yang praktis untuk umat muslim itu yang pertama memang adalah menanamkan rasa malu pada anak, kemudian menanamkan jiwa maskulinitas itu sendiri pada anak laki-laki dan
feminitas pada anak perempuan. Jadi kalau jiwa maskulinitas dan jiwa feminitas ini berarti kita bicara terkait tentang seksualitas itu sendiri. Karena seksualitas itu berarti kita bicara tentang bagaimana berpikir, bagaimana merasa, bagaimana berpendapat sesuai dengan gendernya. Kemudian memisahkan tempat tidur. Nah, memisahkan tempat tidur ini memang sudah menjadi sunnah ya dalam Islam itu. Kalau anak-anak itu kalau misalnya usianya sudah mencukupi maka pisahkan tempat tidur ya antara anak laki-laki dan perempuan gitu. Kalaupun misalnya ada yang bilang begini, Bu Ira, kalau rumah saya kan saya belum ada rezeki nih untuk bikin kamar sendiri-sendiri buat anak saya, kebetulan anak saya laki-laki dan perempuan gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dalam satu kamar itu ada 2 tempat tidur. Jadi anak ini istilahnya nanti biar tidur sendiri-sendiri dan mereka pakai selimutnya sendiri-sendiri gitu. Jadi mungkin tempat tidur kakaknya yang perempuan di atas ataupun yang di bawah dan adik laki-lakinya yang di atas. Ya terserah, pokoknya dipisah, tempat tidurnya dipisah gitu kan. Memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki atau perempuan. Dan kalau misalnya kok saya belum ada, Bunda, saya belum ada. Ya berarti ibunya yang di tengah-tengah yang di tengah-tengah antara anak laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mendidik anak agar menjaga alat kelaminnya. Nah, mendidik anak menjaga alat kelamin ini terkait dengan bagian yang tadi ya, menjaga bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh atau tidak disentuh, mulai dari mulut, kemudian dada, kemudian daerah, mohon maaf, pantat. Jadi seperti itu, kemudian alat kelamin itu sendiri. Dan kemudian yang kelima adalah memang mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. Jadi pandangan mata anak-anak ini memang harus kita jaga. Jadi apa yang dilihat anak-anak, apa yang ditonton anak-anak, itu nantinya memang akan berpengaruh kepada bagaimana mereka itu nantinya memandang orang lain di sekitarnya. Dan juga kenapa harus mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata itu adalah bagian dari pendidikan untuk mencegah menstruasi dini. Karena selama ini kalau saya diminta untuk memberikan materi terkait bagaimana mendidik anak agar tidak mengalami menstruasi dini, salah satunya adalah jaga mata, jaga telinga, dan jaga makanan, gitu kan? Karena memang 3 hal ini yang memang benar-benar harus kita perhatikan agar tidak terjadi balik dini pada anak. Dan alhamdulillah dengan tiga resep ini, jaga mata, jaga telinga, dan jaga makanan ini, anak-anak saya rata-rata itu mengalami balik saat usianya 15 tahun, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan saya mungkin sangat terlambat ya, karena dia memang baru mengalami menstruasi dini itu saat dia lulus dari SMP dan mau masuk SMK farmasi. Jadi dia baru menstruasi itu, dan kemudian anak laki-laki saya alhamdulillah mimpi basahnya itu pada saat mereka sudah ada di boarding gitu. Jadi ini memang yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya ayah bunda bertanya resepnya apa, Bu Ira, untuk mencegah anak-anak tidak mengalami balik dini, ya itu 3 resep itu. Karena kalau misalnya anak-anak sudah balik dan akhirnya belum selesai, maka itu konsekuensinya luar biasa ya bunda, terutama kepada ayah bundanya dan juga kepada anaknya. Kemudian mendidik etika berpakaian. Nah, Islam itu sudah sangat luar biasa ya sebenarnya, mendidik etika berpakaian sehingga anak-anak perempuan tetap terjaga dengan hijabnya, anak perempuan terjaga dengan pakaiannya yang tertutup, dan kemudian anak laki-laki juga tidak boleh mengumbar bagian-bagian tubuhnya yang mungkin menimbulkan pandangan mata-mata jahat juga kepada dirinya ya, meskipun anak laki-laki ya. Nah ini memang hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Jadi pokok pendidikan seks secara praktis itu kepada anak-anak ya ini sebenarnya 6 hal ini. Jadi kalau misalnya dia sudah punya rasa malu, wah itu luar biasa ya Bunda, karena uh, mendidik rasa malu ini bukan pekerjaan yang mudah. Sebab banyak anak-anak sekarang itu kita melihat juga anak-anak perempuan yang bahkan untuk foto saja bisa monyong-monyong gitu ya, terus kemudian pakai bahasa-bahasa tubuh yang sebenarnya itu nggak pantas gitu dilakukan, apalagi kalau misalnya itu dipampang di depan gitu kan. Nah itu yang memang harus sampaikan kepada anak-anak sehingga saat rasa malu itu tertanam dengan baik, maka insya Allah adab anak-anak terkait dirinya dan juga terkait agamanya itu akan lebih baik.
Kemudian slide selanjutnya Mbak Nisa, insya Allah penjelasannya sampai sini ya, karena kalau saya simpulkan, pendidikan seks pada anak usia dini itu sebenarnya bukan tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual, tapi menjelaskan fungsi alami seks sebagaimana diri mereka serta konsekuensinya apabila disalahgunakan. Nah, ini yang memang harus kita pahami. Jadi sebagai orang tua kita jangan berpikir kemudian kalau oh seks dini itu berarti harus ngajarin anak begini-begini. Tidak seperti itu Bunda. Jadi jangan uh, menghiperbola ya, menghiperbola sesuatu yang sebenarnya itu simple gitu. Karena anak-anak itu sebenarnya juga simple sih Bun. Selama anak-anak itu berada dalam garisnya, track recordnya, selama kita itu menjaga asupan mereka, tontonan mereka, dan juga hal-hal yang memang seharusnya bisa kita jaga, maka mereka itu cara berpikirnya juga ya cara berpikir anak-anak gitu, dan mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk di sekitarnya, maka insya Allah semuanya masih baik-baik saja. Jadi begitu sih. Assalamualaikum Ustazah Ira. Ya, Waalaikumsalam Bun. Maaf ya saya nggak on kamera ini. Ya, nggak apa-apa Ustazah. Saya sebenarnya kangen juga sama Ustazah Ira kan. Mantau di IG sama Snapnya kayaknya baru pulang ya dari Korea ya. Insya Allah begitu. Iya. Ustazah, saya mohon maaf sebelumnya. Ini dari tadi tuh saya keluar masuk karena mungkin sinyal ya. Jadi materinya tadi ada yang terputus. Cuman saya ini mau mau curhat sebenarnya Ustazah. Jadi di sekolah saya itu, Ustazah, ada salah satu murid yang dia itu laki-laki, Ustazah, tapi gimana ya, pembawaannya itu tuh Lebay ya karena perempuan ya. kemayu, kemayu gitu loh, Ustazah. Padahal kan masih TK, masih TK, TKB. Tapi pembawaan dia tuh udah kelihatan kalau dia tuh kemayu gitu. Jadi cara dia berjalan, cara dia melambai tangan kok kok beda, tidak seperti anak-anak laki-laki yang lain gitu. Nah, kenapa Ustazah ya bisa ada anak yang seperti itu? Padahal kan anak-anak yang lain kan tidak seperti itu loh Saza maksudnya. Terus juga kadang pernah juga apa ya dari wali kelasnya itu tuh dapat informasi bahwa anak tersebut itu tuh suka suka gini loh Saza apa ya, lihat sesuatu yang lucu tuh ih gemes gitu. Nah, ekspresi cara dia mengekspresikan tuh kayak kayak perempuan lah gitulah itunya singkatnya ya. Jadi kayak perempuan. Hmm. Yang ingin saya tanyakan tuh kenapa bisa anak itu bisa tumbuh jadi seperti itu? Apakah itu tuh bawaan lahir atau ada pengaruh dari lingkungannya gitu, nah Ustazah? Iya, umurnya sekarang berapa Bunda Wulan? Sekarang 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi Ya, anak usia 5 tahun ya. Saya langsung jawab ya, Bunda ya. Iya, iya, silakan. iya. Ya, saya langsung jawab Mbak Nisa. Ini Eh, udah. Kalau kita bicara tentang pendidikan pada fase seksualitas anak ya, usia 3 sampai 6 tahun itu kan memang harusnya seorang anak itu dekat dengan kedua orang tuanya. Jadi tidak hanya dekat dengan bundanya, tapi juga dekat dengan ayahnya. Dan di sini memang harus lebih banyak aktivitas bersama. Jadi kalau misalnya anak laki-laki ini dia sifatnya kayak kemayu gitu ya, seperti yang disampaikan Bunda Wulan, padahal usianya sudah 5 tahun ya, eh, yang seharusnya dia sudah menyadari karena nanti usia 7 sampai 10 tahun itu anak-anak itu kan mulai didekatkan dengan gendernya ya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki ya harus dekat dengan bapaknya, jika anak perempuan harus dekat dengan ibunya. Nah, itu kan kalau usia 7 sampai 10, 7 sampai 10. Nah, anak ini kan masih 5 tahun, tapi dia kok lebih sikapnya itu kayak kemayu gitu ya. Memang ada beberapa anak laki-laki yang memang secara penampakan lahirnya itu dia itu lebih condong kayak keperempuanan. Dan ini apa yang harus kita lakukan dengan
dengan anak laki-laki yang seperti ini, ya memang dia harus lebih banyak didekatkan kepada ayahnya, karena pola asuh itu nanti akan sangat mempengaruhi terkait dengan bagaimana dia bersikap, karena ini kita bicara terkait seksualitas ya. Seksualitas kan berarti bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa, bagaimana dia harus berpakaian, bagaimana dia harus bersikap. Nah, kalau dia anak laki-laki dan kemudian yang sifatnya agak-agak melambai kemayu gitu, ya memang kita dorong dia itu untuk pada orang tuanya bilang seperti ini, Bunda, kalau di rumah anak ini sebenarnya lebih dekat sama siapa gitu. Terus dia mainnya itu suka main apa gitu. Kalau misalnya dia lebih dekat sama bundanya, Ibu bilang, Bunda Wulan bilang sama, coba kalau misalnya ayahnya lebih banyak main sama dia. Kemudian ayahnya itu suruh menampilkan sosok laki-laki itu harus gimana sih? Kemudian jalannya laki-laki itu kayak apa? Kalau main laki-laki itu harus gimana? Terus kalau bicara laki-laki itu harus gimana? Nah, itu memang yang harus kita ajarkan, karena memang memang sih ada beberapa teman saya ya, karena dalam psikologi itu kan ada juga ya teman-teman cowok saya itu, memang ada beberapa sih memang teman itu yang agak melambai gitu, tapi tetap cowok gitu dan mereka tetap menikah dan normal gitu, cuman memang agak melambai-melambai gitu. Bahkan salah satu dekan saya dulu juga ada yang begitu gitu, tapi mereka tetap laki-laki tulen gitu loh Bunda. Jadi apa yang memang harus kita lakukan di sini, kalau memang dia sudah punya pembawaan yang seperti itu, maka peran gendernya dia, seksualitas dia itu perlu ditekankan sekali. Agar apa? Agar dia nanti tidak terseret kepada pergaulan yang salah. Karena memang hari ini itu yang kita takutkan adalah saat ada anak-anak yang kelihatan melambai seperti itu, kan ada ya sekarang itu kampanye LGBT itu sangat luar biasa, sangat masif sekali. Itu nanti anaknya diseret ke sana gitu. Saya nggak mau hal itu terjadi. Jadi kalaupun misalnya dia memang secara pembawaannya yang memang kemayu, memang agak melambai gitu, ya pola asuhnya yang lebih ditata kembali, dan kemudian harus ada role model tentang laki-laki itu harus apa gitu. Dan memang di sini juga orang tua juga harus lebih kuat terkait dengan menanamkan fitrah iman itu sendiri, dan juga orang tua juga harus mengasah anak laki-laki ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan laki-laki itu sendiri gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya kalaupun misalnya kayak kita lihat ya banyak anak laki-laki sekarang yang jadi koki gitu, misalnya dia suka masak gitu ataupun dia suka jahit baju gitu, karena memang banyak gitu. Tapi kalau terkait dengan seksualitas dia, memang itu kita harus bentuk dari lingkungan. Tapi terkait bakatnya dia, ya sudah, bakat yang ada itu dikembangkan, nggak ada masalah. Jadi memang Bunda Wulan harus banyak ngobrol sama orang tua. Bunda dia kasih kegiatan-kegiatan yang memang laki banget gitu kan. Kemudian ayahnya suruh lebih banyak ngomong sama dia, bergaul sama dia, nunjukin kepada dia gimana sih laki-laki itu gitu. Jadi dia nggak harus menunggu 7 sampai 10 tahun ya, tapi dia sejak sekarang karena sudah mau 7 tahun, ya harus lebih banyak berkegiatan bersama ayah. Tapi yang perlu diingat juga, kalau kita melihat perilaku melambainya dia, terutama ayahnya, jangan sampai membentak dia, jangan sampai membentak, kamu nggak boleh, jangan sampai begitu, karena itu akan melukai dia dan ini akan menimbulkan trauma yang akhirnya yang saya takutkan dia malah akan membenci sosok laki-laki dan mengidentifikasi perempuan di dalam dirinya sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan yang benar, tapi dengan cara yang lembut dan tegas, bukan keras. Jadi seperti itu Bunda Wulan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah memang dia bawaannya, memang ada beberapa anak laki-laki yang seperti itu dan itu nggak hilang gitu Bunda Wulan. Karena dekan saya ada yang begitu, ada teman-teman saya psikolog yang juga begitu, tapi mereka laki-laki tulen, menikah, punya anak dan menjalankan peran seksualitasnya sesuai dengan gendernya. Jadi kayak gitu Bunda Wulan. Yang penting pemahaman dia terkait seksualitasnya itu benar. Intinya begitu. Oke, oke. Baik, Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah. Iya, sama-sama Bunda Wulan. Baik, ini ada pertanyaan titipan Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara menghadapi anak awal remaja yang sudah paham tentang alat kelamin dan aurat? Sudah menutup aurat dengan sempurna, juga sudah tahu bagaimana Islam
dalam pergaulan cewek dan cowok, tapi dia tetap ingin pacaran dan sudah terpapar pornografi. Mohon pencerahannya, Bunda. Iya, jadi begini ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Mbak Nisa, bahwa pada waktu kita menanamkan konsep terkait seks ya, seks dini pada anak-anak itu kan bukan hanya terkait bagaimana oh dia paham, tapi dia merasa, harusnya dia merasa. Makanya saya tadi bilang konsep pendidikan seks praktis untuk anak itu adalah menanamkan rasa malu. Nah, kalau misalnya anak ini sudah nggak ada rasa malu, itu memang agak susah, Mbak, karena dia sudah paham, oh aku paham kok bahwa menutup aurat itu kewajiban, harus menjaga diri itu juga kewajiban gitu. Kemudian menjaga pergaulan antara laki-laki perempuan itu sudah ada aturannya. Tapi dia sekedar tahu dan paham, tapi tidak memaknai. Nah, kenapa hal ini tidak jadi pemaknaan di dalam dirinya? Karena tidak adanya rasa malu kepada dalam dirinya itu kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, kepada Allah terutama, dan kepada aturan-aturan yang sudah diberikan gitu. Jadi konsep malu itu, makanya saya bilang konsep malu itu kayaknya sederhana, tapi itu Masya Allah, kalau memang anak perempuan kita atau anak laki-laki kita punya konsep malu, maka insya Allah semuanya baik-baik saja. Bahkan negara ini akan baik-baik saja kalau para pejabatnya malu untuk melakukan korupsi, kalau para pejabatnya itu malu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah. Jadi di sini untuk mengatasi anak perempuan yang seperti ini, maka bundanya banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah dulu ya, istighfar ya, mungkin ada dalam pengasuhan kita yang ada yang salah gitu, karena bagaimanapun ya saat anak melakukan kesalahan itu, maka refleksi diri pertama yang harus kita lakukan adalah kita sebagai orang tuanya itu apakah ada dosa yang kita lakukan sehingga anak-anak kita melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Jadi refleksi diri dulu, muhasabah diri dulu, kemudian istighfar yang banyak kepada Allah, dan kemudian kalau kita sudah istighfar banyak kepada Allah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar dibantu untuk bisa berkomunikasi dengan anak ini, dan kemudian lakukan komunikasi itu sendiri dengan anak. Jadi memang untuk mengajarkan kepada anak bahwa pacaran itu nggak boleh, kemudian eh, pornografi itu juga salah gitu, itu bukan sebuah tugas yang mudah ya. Apalagi kemudian dia melihat teman-temanku juga pacaran, aku juga bisa jaga diri kok kalau waktu pacaran gitu. Itu biasanya yang biasanya disampaikan oleh anak-anak remaja kita ya. Ya ini memang bukan sesuatu yang apa ya, salah gitu ya menurut anak-anak. Tapi ini hal-hal normal kok, karena dia melihat di sekitarnya juga begitu gitu. Jadi sesuatu yang memang sifatnya salah, tapi karena banyak yang melakukan dan sering disampaikan berulang-ulang, ya akhirnya menjadi kebenaran itu sendiri ya, post-truth itu sendiri. Jadi saat kita menghadapi anak seperti ini ya, kita ngomong dari hati ke hati bahwa pada waktu kamu berpacaran dan pada waktu itu kamu melakukan hubungan yang sebenarnya Allah tidak ridho gitu, Allah tidak suka, maka akan ada konsekuensinya. Mungkin suatu hari kamu akan merasa sakit hati gitu. Dan kita juga nggak mungkin ya Mbak ya, untuk anak sekarang itu kemudian menyuruh mereka dengan terang-terangan ya, apalagi kalau anaknya modelnya konfrontatif juga. Kamu nggak boleh pacaran gitu, nggak mungkin juga gitu. Maka apa yang harus kita lakukan hari ini adalah ya bilang pada anaknya akhirnya, ya sudah, kamu dengan temanmu itu ya kamu suka sama dia, kamu merasa kamu cinta sama dia, tapi cintamu itu kan itu hanya sekedar nafsu, bukan cinta yang sebenarnya dari Allah gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah kamu boleh berhubungan sama dia, boleh bermain sama dia, tapi jaga batasnya gitu. Dan kamu ingat bahwa sebenarnya pacaran dalam Islam itu kan dilarang. Jadi Bunda harap kamu ngerti batasan-batasan, dan Bunda harap juga bahwa saat kamu berhubungan dengan dia, kamu tahu bahwa segala sesuatu yang sifatnya itu bukan di jalan Allah, maka nanti akan ada konsekuensinya. Dan semoga kamu tahu dengan konsekuensi itu, dan Bunda berharap kamu bisa sadar dengan konsekuensi itu, sehingga kamu tidak melakukan hal yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Jadi dengan anak remaja itu kita tarik ulur. Kita juga nggak bisa yang kemudian melarang mereka dengan keras seperti ini, karena untuk anak-anak tertentu mungkin untuk anak-anak yang nurut yang patuh mungkin dia akan patuh gitu, terus kemudian dia mau memaknai, tapi untuk beberapa anak yang
memang jiwanya itu ya luar biasa ya, konfrontatif juga, dan dia suka kebebasan, ya pasti dia juga akan mencari jalan gitu untuk kekeh dengan pendapatnya. Dan karena itu kita sebagai orang tua ya pahami dulu karakter dia seperti apa. Kemudian kalau sudah paham karakternya, maka kita ajak dia untuk mengembangkan pengertian tentang makna malu itu sendiri, dan kemudian pengertian tentang bagaimana Islam melihat pacaran itu sendiri, dan bagaimana hukumnya saat kita melihat pornografi. Karena banyak orang sekedar paham, banyak orang sekedar tahu, tapi dia tidak memaknai. Nah, ini yang menjadi PR besar kita, Mbak Nisa. Karena kita tahu juga bahwa oh ya apa ya, kita aja sebagai ibu-ibu kadang tahu oh ya, belajar itu harus dilakukan seumur hidup gitu, merupakan tugas kewajiban yang harus dilakukan seumur hidup oleh umat Muhammad gitu, oleh umat Rasulullah. Tapi ya udah sekedar tahu, sekedar paham, tapi nggak memaknai. Jadinya ya udah seperti itulah sehari-harinya kayak gitu. Sama kayak anak-anak seperti itu, Mbak. Apalagi kan anak-anak itu juga belum dewasa ya. Mereka berpikirnya ya masih ikut sana, ikut sini gitu. Kadang ikut arus juga dan nggak punya prinsip. Nah, hal-hal ini yang memang harus menjadi PR bersama. Kenapa orang tua, terutama saat anak-anak sudah menjelang remaja itu harus lebih dekat. Jadi hubungan kita itu sama anak-anak itu benar-benar merasa, oh ibuku itu idolaku, ibuku itu adalah apa ya, pahlawanku, ayahku pahlawanku, seperti itu. Jadi ada apa-apa aku bisa bilang, terus ada apa-apa aku bisa ngomong. Jadi seperti itu. Memang harus ada kedekatan entah itu dengan ayah atau dengan ibu agar nantinya kita bisa tetap mengontrol anak-anak kita. Itu Mbak Nisa. Ya Allah, terima kasih Bunda atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Kak Vindia. Bunda, bagaimana sih sikap kita ketika mengetahui adik-adik kita atau anak-anak kita mempunyai video dewasa di handphonenya? Nah, seperti itu Bunda. Iya, ini memang banyak terjadi ya Mbak ya, anak-anak atau Iya, adik-adik kita itu punya video-video yang harusnya belum boleh dilihat oleh mereka, tapi mereka sudah mengkonsumsi itu ya. Nah, di sini memang siapa yang disalahkan pertama kali gitu ya. Intinya memang pada orang tua ya. Tapi kemudian kalau kita sudah tahu bahwa anak-anak saya kemudian ada video porno atau apa gitu, ya kita itu duduk bareng Mbak. Kita jangan memberikan judgement yang kemudian kamu dosa loh kayak gini-gini. Tidak bisa bicara seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan adalah duduk bareng bersama. Kalau misalnya dengan anak laki-laki, maka itu kita lakukan saat mereka sudah kenyang ya, perutnya sudah kenyang, kemudian mereka sudah tidak melakukan kegiatan, misalnya tidak lagi asik bermain atau apapun. Karena memang kalau dengan anak laki-laki itu kalau misalnya kita ajak ngobrol, terus kemudian mereka perutnya masih kosong dan masih asik bermain dengan permainannya, maka itu bisa menjadi sebab bertengkar juga, bahkan nggak diperhatikan juga iya. Maka apa yang harus kita lakukan, baik dengan anak perempuan atau dengan anak laki-laki, adalah ngobrol, duduk bareng. Kemudian kita tanya, eh, mohon maaf ya Dek ya, gitu kan, atau mohon maaf ya Nak ya, Bunda lihat di HP kok ada gambar seperti ini, dapat dari mana? Jadi ditanya dulu dapat dari mana, gitu kan. Kalau misalnya dia bilang dapat dari teman atau udah browsing atau bagaimana, kemudian kita tanya, sebenarnya saat melihat itu apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Itu kita tanya Mbak. Jadi perasaan apa gitu yang muncul? Apakah perasaan malu gitu? Karena untuk melihat video porno itu kan sebenarnya kalau anak sesuai dengan fitrahnya itu pasti malu. Harusnya, apakah ada perasaan malu atau malah ada perasaan yang jijik gitu, atau ada perasaan-perasaan lain. Nah, ini yang perlu kita clearkan terlebih dahulu. Kalau misalnya anak ngomong perasaannya itu sudah sampai kepada kita, kemudian kita bisa bilang, kalau misalnya kamu merasa malu ataupun jijik ataupun malah merasa tambah penasaran gitu kan, maka yang harus kamu lakukan adalah eh, istighfar dulu yuk sama Allah yuk gitu. Karena kita sebenarnya sudah melakukan hal yang salah gitu. Dan ini dengan kata-kata yang baik. Jadi ayo istighfar bareng. Jadi istighfarnya bareng. Jadi kalau kita ngajak anak untuk melakukan sesuatu itu, apalagi itu sifatnya kebaikan, jangan diminta dia melakukan, tapi kita nggak melakukan. Jadi kita pilih istighfar bareng. Ayo istighfar bareng yuk gitu kan. Sudah istighfar bareng, kemudian kita bilang, bisa nggak kalau untuk selanjutnya kamu nggak usah buka atau nggak usah nerima video ataupun nggak usah browsing juga film-film seperti ini. Kenapa?
Karena pada waktu kamu melihat film seperti ini ataupun melihat video seperti ini, maka yang akan terjadi adalah ini disampaikan ilmiahnya, sampaikan ilmiahnya dulu. Maka yang akan terjadi adalah otak kamu itu bereaksi mengeluarkan semacam hormon yang namanya dopamin. Jadi disampaikan kepada adik, dan hormon dopamin ini akan membuat kamu senang dan bisa bikin kamu ketagihan. Dan itu efeknya seperti narkoba loh, Dek. Nah, itu yang disampaikan kepada anak-anak ataupun adik-adik kita. Jadi kalau bisa nih, jangan lagi seperti ini. Bukan hanya membuat otak kita rusak, tapi juga bikin Allah itu nggak suka. Bahkan kita itu melakukan dosa loh kalau hal-hal seperti ini kita lakukan. Dan itu sudah termasuk bagian dari zina mata. Kita kan nggak mau kan. Nah, jadi obrolan-obrolan itu memang obrolan yang sifatnya ringan, tapi ilmiah dan juga ada nilai akidahnya. Jadi seperti itu, Mbak Nisa. Jadi nggak langsung menghakimi, kamu itu dosa loh kalau kayak gini-gini. Enggak, tapi yang harus kita sampaikan adalah hal yang sifatnya ilmiah dulu. Kamu tahu nggak bahwa pada saat otak kamu melihat hal ini, maka ada hormon di otak yang akan keluar namanya dopamin, dan dopamin itu membuat kamu itu seperti keenakan dan bisa bikin kamu ketagihan, dan efeknya bisa seperti narkoba, dan itu bisa bikin otak rusak. Kamu nggak mau kan otak kamu rusak, jadi itu disampaikan, Mbak. Jadi awal-awalnya memang harus begitu, nanti baru kita ngobrol yang lebih dalam lagi. Dan Allah nggak suka loh kalau misalnya kamu melakukan hal ini, karena ini sudah termasuk bagian dari zina mata. Nah, kamu mau Allah itu tetap suka pada kamu, akhirnya doa-doa kamu terkabul, atau Allah eh, dengan perbuatan kamu ini akhirnya Allah itu marah sama kamu dan kamu nggak dikabulkan beberapa doamu karena kamu melakukan dosa dan maksiat. Nah, itu disampaikan karena anak yang sudah melihat hal-hal yang sifatnya pornografi seperti ini ya, apalagi kalau misalnya usianya sudah SD, itu biasanya dia diajak ngobrol itu sudah lebih bisa nangkep gitu. Tapi memang ngobrolnya harus pelan, harus pelan-pelan, harus nyantai juga, dan harus lihat kondisi juga. Jadi kayak gitu, Mbak Nisa. Ya Allah, sangat detail sekali Bunda penjelasannya. Baik, Bunda, ini karena sudah pukul 10.30, Bunda masih ada waktu kah? Atau ada Masih ada agenda pertanyaan berikutnya? kan, Mbak Nisa? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Tidak apa-apa, Bunda. Iya, nggak apa-apa sih, kita tuntaskan Oke, 2 pertanyaan itu terima saja ya, kasih. sudah. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bunda Nur Lailia. Bunda, bagaimanakah menanamkan pemahaman seks pada anak usia 2 tahun? Bagaimana, Bunda? Monggo. Menanamkan pendidikan seks pada anak usia 2 tahun ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk anak usia 2 tahun itu, maka pendidikan seksnya adalah memberi nama pada bagian-bagian tubuhnya sesuai dengan nama yang benar. Misalnya ini buah dada. Ini buah dada payudara ya, Dek. Kalau anak perempuan ini punya payudara gitu. Kemudian eh, ini bagian mulut, ini bagian mulut. Jadi sentuhan-sentuhan baik pada bagian-bagian tubuh tertentu itu disampaikan juga. Jadi pendidikan seksnya untuk usia 2 tahun adalah menamai bagian-bagian tubuh secara benar sesuai anatomi tubuhnya ya. Jadi ini pantat, ini buah dada, ini penis, ini vagina, itu disampaikan. Kemudian bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh, bagian-bagian tubuh yang harus tertutup itu yang mana, itu mulai bisa disampaikan di anak usia 2 tahun. Dan kemudian mengajarkan anak tentang tidak boleh keluar dari kamar mandi dalam kondisi telanjang. Kalaupun misalnya mau masuk kamar mandi, kemudian dia sudah kebelet gitu, jadi minta tolong sama bunda ataupun pada pengasuh yang terpercaya atau pada ayah untuk membantu di dalam kamar mandi. Jangan, apalagi kalau misalnya ada tamu. Jadi jangan biasakan anak itu misalnya kebelet apa gitu terus langsung buka celana di luar gitu. Karena saya tidak mengajarkan begitu. Dulu anak-anak saya masih kecil, pengalaman ya, pengalaman saya Mbak Nisa. Anak-anak saya masih kecil, bahkan anak laki-laki saya itu kebelet pipis pun, kalau di perumahan saya itu kebetulan anak-anak laki-laki kalau kebelet pipis ya langsung pipis aja, cari selokan gitu ya, langsung cur gitu ya. Kalau anak-anak saya akan berlari pulang ke rumah. Karena mereka sudah tahu konsep malu, dan mereka bilang kalau misalnya mereka sudah pipis dan nggak disiram alat kelaminnya, maka itu najis. Dan itu saya tanamkan sejak anak-anak saya umur 2 tahun. Makanya saat anak-anak saya mau main dimanapun, mereka itu pasti akan lari pulang ke rumah untuk sekedar pipis. Itu. Jadi mereka nggak pipis sembarangan, misalnya di got langsung pipis gitu, enggak. Itu yang harus kita ajarkan. Jadi umur 2 tahun itu sebenarnya memberi nama pada bagian-bagian tubuh, kemudian mana bagian tubuh yang harus ditutupi, dan kemudian sentuhan
yang baik itu pada bagian tubuh yang mana saja itu boleh dan mana yang tidak boleh disentuh, dan kemudian mengajarkan anak-anak rasa malu itu sendiri terkait dengan tidak keluar dari kamar mandi dengan posisi telanjang, kemudian kalau bisa habis mandi itu pakai handuk atau penutup, ataupun kalau bisa ya pakai baju gantinya di kamar mandi. Itu sudah diajarkan sejak usia 2 tahun. Memang bertahap sih, kan semuanya sesuai dengan kemampuan anak. Tapi kalau misalnya 2 tahun itu sudah mulai bisa diajarkan, sampai nanti anak usia 4 tahun itu step by step. Jadi mana anak nih yang mampu dulu, nah itu yang bisa diajarkan, begitu Mbak Nisa. Masya Allah, matur nuwun Bunda atas penjelasannya. Baik, pertanyaan yang terakhir dari Bunda Saira. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Salah satu klien ada pasangan suami istri yang mengaku tidak pernah mendapatkan sex education dari orang tuanya. Dan selama menikah, mereka tidak tahu bagaimana berhubungan. Bagaimana memberikan sex education secara detail kepada mereka, Bunda? Apakah dibolehkan kita memberikan video yang bersifat maaf porno? Nah, bagaimana Bunda? Terima kasih. Kalau dalam Islam ya Bun ya, kalau dalam Islam itu kan sebenarnya di Al-Quran juga sudah ini ya, ada isyarat ya, bahwa pendidikan seks itu sifatnya kan sebenarnya insting naluriah ya, insting manusiawi ya, karena fitrah seks itu adalah bagian dari fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu kan ada fitrah iman, ada fitrah belajar, fitrah bernalar, fitrah bakat, dan fitrah seksualitas. Jadi hal itu sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Jadi apa ya, insting manusia lah, insting manusiawi ya, naluri ya. Jadi kita sebenarnya dalam Al-Quran itu kan ini ya, ada ayat yang begini bunyinya. Datangilah istrimu, datangilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Mereka itu seperti sawah ladang bagimu gitu kan. Itu sebenarnya Al-Quran itu kan sebenarnya sudah memberi isyarat ya, bahwa pendidikan seks itu jangan diberikan secara vulgar dan detail gitu ya, tapi ya cukup cukup menjadi pengetahuan saja. Kalaupun misalnya mereka itu mengaku tidak pernah mendapatkan pendidikan seks, ya kemudian jangan kemudian kita yang kemudian ngasih buku atau video yang enggak, suruh aja mereka ya udah belajar aja dari buku, ya terserah kamu cari buku tentang pendidikan seks. Ya gitu aja, jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang menjadi sebab mereka itu melakukan zina mata gitu kan. Ini saya melakukan zina mata karena ini saya dikasih video sama Mbak ini. Jadi sampaikan aja, kamu nggak pernah mendapatkan pendidikan seks. Berarti mungkin bisa belilah buku terkait ini, baca-baca aja bagaimana sih tentang pendidikan seks. Jadi disampaikan begitu aja Mbak Nisa, jangan kemudian memberikan video yang enggak. Dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Tidak boleh vulgar, tidak boleh detail, jadi seperti itu. Beda ya sama kalau kaum Yahudi dan non-Muslim, memang harus detail dan konkret gitu ya. Bahkan diajari cara ini, enggak, dalam Islam enggak seperti itu. Karena itu fitrah. Itu ada dalam diri manusia. Jadi insya Allah akan terjadi dengan sendirinya Mbak, manusiawi, insting manusiawi. Masya Allah, baik. Terima kasih Bunda Ira atas penyampaian materinya dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Banyak sekali insight yang kita dapat.